Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furqan Alfikri dengan NPM 23351070. Di sini saya akan membuat video tentang membaca ebook dari pemrograman mobile bab 7 yang berjudul Forms and User Input Trust on One, dimana capaian pembelajarannya atau learning outcomes-nya membedakan mekanisme kontrol dan uncontrol komponen dalam menangani input data, kemudian mengatasi masalah UX klasik pada mobile akibat keyboard virtual menggunakan keyboard avoiding view, kemudian menerapkan validasi skema data yang ketat dan deklaratif menggunakan pustaka Zod, kemudian mengelola start formulir yang kompleks dan performa tinggi menggunakan Ragbook Form, kemudian merancang pengalaman pengguna atau UX yang empatik dalam menangani pesan kesalahan atau error heading. Yang pertama, control versus uncontrol, the control thread. Dalam ekosistem RAG, menangani input teks ibarat menjalin hubungan asmara. Kamu bisa menjadi pasangan yang posesif atau kontrol, atau pasangan yang cuek dan membebaskan uncontrol. Pendekatan kontrol komponen dalam adalah standar emas di RAG, di mana setiap ketukan keyboard pengguna dikendalikan sepenuhnya oleh state aplikasi. Bayangkan sebuah input teks yang bisu. Ia tidak bisa menampilkan huruf A yang baru saja kamu ketik, kecuali React secara ekspresif menyuruh menampilkan huruf tersebut lewat prompt value. Dalam skenario ini, React bertindak sebagai manajer mikro atau micromanager yang memegang satu sumber kebenaran, single secure of truth. Data input tidak hidup di dalam DOM atau sistem operasi natif, melainkan hidup di dalam state memory JavaScript kita. Mekanisme ini menciptakan siklus umpan balik yang sangat ketat dan terprediksi. Pengguna mengetik event on change text terpanggil, fungsi start state dijalankan, komponen melakukan re-render dalam nilai baru, input menampilkan nilai tersebut meskipun terdengar berputar-putar dan boros energi untuk sekedar menampilkan satu huruf. Pendekatan ini memberikan kendali absolut. Kamu bisa dengan mudah mengubah input menjadi huruf besar semua saat pengguna mengetik, atau memblokir karakter tertentu seperti simbol aneh agar tidak pernah muncul di layar. Validasi instan seperti mengecek apakah username sudah terpakai saat pengguna masih mengetik menjadi sangat mudah dilakukan karena data selalu tersedia di setiap nilai detik. Di sisi lain, kita memiliki pendekatan uncontrol komponen yang lebih mirip dengan hubungan Wild West atau gaya cowboy. Di sini kita membiarkan sistem operasi native menangani penyimpanan data input tersebut, dan kita hanya menengok nilai saat benar-benar dibutuhkan. Biasanya saat tombol submit ditekan menggunakan useref untuk membuat jembatan ke elemen input natif dan menarik nilainya secara manual. Pendekatan ini jauh lebih hemat performa karena tidak memicu re-render setiap kali pengguna mengetik satu karakter. Jika kamu memiliki formulir raksasa dengan 50 kolom isian, menggunakan uncontrolled komponen akan membuat aplikasi tersebut jauh lebih ringan dan responsif karena UI thread tidak dibombardir dengan siklus render yang konstan. Perdebatan antara keduanya seringkali bermuara pada kompromi antara performa dan fungsionalitas fitur. Untuk formulir login sederhana atau pencarian kontrol komponen adalah pilihan yang paling aman, mudah ditebak dan rek banget. Tetapi untuk formulir data entry yang sangat relatif dan yang sangat masif dan kompleks, atau jika kamu mengalami masalah performa atau lag
saat mengetik di perangkat low-end. Beralih ke uncontrolled seringkali dibungkus oleh pustaka seperti Regbook Form adalah solusi cerdas. Kunci utamanya adalah memahami biaya dan dari setiap ketukan keyboard. Jangan sampai aplikasi melakukan kalkulasi berat rumus fisika nuklir hanya karena pengguna mengetik satu huruf di kolom nama panggilan. Kemudian masuk pada handling keyboard UX, the invisible enemy. Salah satu musuh terbesar yang sering terlupakan dalam penggunaan aplikasi mobile adalah keyboard virtual atau soft keyboard. Di layar desktop yang luas, keyboard fisik tidak pernah mengganggu tampilan layar, tetapi di mobile keyboard virtual adalah monster yang memakan hampir 40 hingga 50 ruang layar saat muncul. Masalah klasik yang sering terjadi dalam dan submit button. Pengguna asyik mengisi formulir di bagian bawah layar keyboard muncul dan tiba-tiba tombol daftar tutup oleh keyboard tersebut. Pengguna bingung akan mencoba menutup keyboard dan yang terkadang tombol di misnya tersembunyi, atau lebih parah, mereka mengira aplikasi macet dan akhirnya keluar. Ini adalah catatan UX fatal yang bisa membunuh konferensi aplikasimu dalam sekejap. Untuk mengatasi invasi ruang layar ini, React Native menyediakan persediaan bawaan bernama keyboard avoiding view. Komponen ini bertugas secara otomatis menyelesaikan posisi komponen di dalamnya, baik dengan mendorong ke atas atau padding atau mengubah tingginya agar tidak tertutup oleh keyboard yang sedang naik. Konsep sederhana: ketika keyboard memberi sinyal saya mau muncul setinggi 300 pixel, komponen ini akan bereaksi, oke, saya akan geser konten ini naik 300 pixel juga. Tanpa komponen ini, input teks yang berada di bagian bawah layar akan terkubur hidup-hidup di bawah keyboard, menciptakan pengalaman mengetik buta yang sangat menyebalkan. Tantangan berikut adalah interaksi antara keyboard dan komponen scroll view. Jika formulirmu panjang dan bisa digulir, kamu harus memastikan bahwa input yang sedang aktif, fokus input, selalu terlihat di layar. Untungnya scroll view di React Native memiliki fitur cerdas yang bisa melakukan auto scroll ke input yang sedang diketik, asalkan struktur komponenmu benar. Properti keyboard solve precis steps juga sangat krusial. Pernah kamu mencoba menekan tombol submit tapi keyboard malah menutup dan tombol tidak terpencet? Itu karena secara default tab di layar input keyboard dan membatalkan aksi tab tersebut. Mengatur properti ini ke handle atau always, memastikan bahwa tab pengguna pada tombol tetap dieksekusi meskipun keyboard sedang terbuka. Menangani keyboard adalah seni mengelola ruang yang sangat terbatas dan dinamis. Kamu tidak hanya mendesain satu tampilan statis, tetapi dua keadaan keyboard tertutup layar penuh dan keadaan keyboard buka layar setengah. Pastikan elemen krusial seperti tombol aksi utama atau call to action tetap bisa diakses dalam kedua keadaan tersebut. Jika jangan biarkan keyboard menjadi tembok penghalang antara pengguna dan tujuan mereka. Keyboard haruslah menjadi alat bantu, bukan rintangan visual yang membuat pengguna frustasi. Kemudian skema validation, the nightclub bouncer. Dahulu kala validasi formulir dilakukan dengan rangkaian if else yang panjang dan berbelit-belit, sering disebut sebagai spaghetti validation. Kamu akan menemukan kode mengerikan seperti jika nama kosong return error A, jika email tidak ada add return error B, jika password kurang dari 8 return error C. Kemudian inversi semacam ini sulit dibaca, sulit dipelihara, dan sangat rentan terhadap bug logika. Jika kamu lupa kok satu kondisi else, data sampah bisa lolos masuk ke database dan menyebabkan kekacauan. Disinilah kita membutuhkan seorang penjaga keamanan profesional dan Z adalah bouncer kelab malam paling ketat namun cerdas di ekosistem TypeScript saat ini. Z memungkinkan kita melakukan validasi berbaris scheme declaration. Alih-alih menulis logika pengecekan manual, ia mendefinisikan bentuk data kita ingin di awal. Kita bisa menulis const user scheme. Ini seperti menulis
aturan masuk klub malam di papan tulis harus pakai sepatu, umur minimal 21 dan bawa KTP. Zat akan membaca aturan ini dan secara otomatis menolak data apapun yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Pendekatan deklaratif ini membuat kode validasi terbaca seperti bahasa manusia biasa, bukan bahasa mesin yang rumit. Zat juga sangat powerful dalam hal chaining rules atau aturan berantai. Kamu bisa menyusun validasi yang sangat spesifik dengan metode yang elegan seperti min, max, rex. Jika kamu butuh pesan error custom dalam bahasa Indonesia gaul, Zat memudahkannya. Fleksibilitas ini memungkinkan kita memberikan umpan balik yang sangat presisi kepada pengguna. Alih-alih hanya mengatakan data salah, kita bisa mengatakan password harus punya minimal satu huruf besar dan satu angka. Membantu pengguna memperbaiki kesalahan mereka dengan cepat tanpa menebak-nebak. Integritas Zat dalam alur kerja input dan menciptakan lapisan keamanan yang kokoh sebelum data menyentuh API atau backend. Filosofi adalah file fast. Jika data input salah, tolak secepat mungkin di sisi client atau HP pengguna. Jangan buang-buang kuota internet untuk mengirim ke server hanya untuk ditolak di sana. Dengan Zat kita bisa tidur nyenyak mengetahui bahwa hanya data yang benar-benar bersih, steril, dan sesuai format yang diizinkan masuk ke dalam logika bisnis aplikasi kita. Ini adalah bentuk pertahanan terbaik melawan trust issue data input. Kemudian state management for forms. The Occurs Conductor mengelola state formulir dengan use state biasa mungkin cukup untuk formulir logika dengan 2 kolom, tetapi akan menjadi bencana formal untuk formulir pendaftaran yang panjang. Ingat konsep kontrol komponen di mana setiap ketukan memicu render. Jika formulir memiliki 20 kolom dan semua berada dalam satu komponen, mengetik satu huruf di kolom alamat akan memaksa 19 komponen lain untuk ikut di render ulang. Meskipun mereka tidak berubah, ini menyebabkan apa yang disebut render tracing, di mana HP pengguna menjadi panas ketika keyboard terasa lag dan lambat muncul. Kita membutuhkan solusi manajemen state yang lebih jelas dan terisolasi. Dalam konteks reaktif, RHF menjadikan komponen pembungkus ke sebuah nama kontrol. Karena komponen ini merupakan reaktif tidak mengekspos ref HTML standarnya seperti di web, kontrol berfungsi menjembatani logika RHF dengan komponen UI native. Pola penggunaan melibatkan render yang melibatkan fungsi on, change, on, blur, dan value. Kita cukup menyambungkan fungsi-fungsi ini ke prompts milik text input atau komponen custom kita. Meskipun sintak terlihat sedikit lebih panjang daripada register di web, pola controller memberikan fleksibilitas total untuk menggunakan komponen UI dari pustaka pihak ketiga manapun seperti UI Kitten atau Reactive Paper tanpa masalah probabilitas. Fitur pembunuh killer factor dari RHF adalah integritas yang mulus dengan Zat Resolver. Kita bisa langsung menyambung skema Zat yang sudah kita buat di bagian sebelumnya ke dalam hook user form. Ini menciptakan alur kerja yang sangat harmonis. RHF mengurus manajemen state dan event, sementara Zat mengurus logika validasi. Ketika pengguna menekan tombol submit, RHF secara otomatis menyediakan validasi Zat. Jika ada error, RHF akan membatalkan pengiriman dan memberikan objek error yang berisi kesalahan spesifik untuk setiap kolom. Siap untuk ditampilkan di UI, kita tidak perlu menulis satu garis pun logika if error secara manual. Dengan menggunakan drag hook form, kita mengubah tugas manajemen formulir yang biasa menjadi sumber utama kode spaghetti menjadi struktur yang rapi dan terorganisir. Kita memisahkan 3 kekhawatiran dalam tampilan UI komponen, logika validasi Zat, dan manajemen state RHF. Pemisahan ini membuat kode kita sangat modular dan mudah dites. Formulir yang kompleks bukan lagi monster yang menakutkan, melainkan sekumpulan komponen kecil yang bersama dalam harmoni di bawah arahan satu konduktor yang efisien. Kemudian error heading UX. The
embedded message. Menampilkan kesalahan error message adalah komponen yang krusial dalam interaksi manusia dan komputer. Salah satu salah langkah sedikit saja, pengguna akan merasa bodoh disalahkan atau proses seringkali deformer menampilkan besaran anggota seperti error 400, bad request atau invalid request pattern yang sama sekali tidak dimungkinkan manusia normal. Tujuan utama dari error heading UX bukan sekedar memberitahu bahwa ada yang salah, tetapi membimbing pengguna untuk memperbaiki dengan cara yang sopan dan jelas. Pesan error haruslah bertindak seperti guru yang sadar, bukan polisi yang galak. Gunakan bahasa yang manusiawi seperti misalnya email ketinggalan nih, alih-alih format email tidak valid. Waktu penampilan atau timing, pesan error yang sangat menentukan tingkat frustasi pengguna. Jangan pernah menampilkan pesan error berwarna merah mencolok saat pengguna sedang mengetik chance. Bayangkan betapa menyebalkan jika kamu mengetik satu huruf U dan aplikasi berteriak email salah, padahal kamu belum selesai mengetik. Praktik terbaik adalah menggunakan strategi validation on board. Saat pengguna pindah di kolom tersebut atau validation and submit, saat tombol ditekan, biarkan pengguna menyelesaikan pikiran mereka terlebih dahulu, baru kemudian kita evaluasi hasilnya. Koreksi instan hanya boleh dilakukan untuk hal positif seperti induktor kekuatan password yang berubah dari merah ke hijau. Selain teks, pengguna isyarat visual cues sangat penting untuk aksesibilitas. Jangan hanya mengandalkan warna merah untuk menandakan error, karena pengguna buta warna tidak melihat perbedaannya. Gunakan kombinasi perubahan warna border menjadi merah, penampilan ikon tanda seru, dan teks penjelasan. Animasi getar, shake animation, atau input yang salah juga bisa menjadi sentuhan UX yang bagus. Menurut gestur kepala manusia yang menggeleng-geleng tanda bukan begitu. Semakin banyak indera yang kita libatkan visual teks gerak, semakin cepat pengguna menyadari dan memperbaiki kesalahan mereka. Terakhir, hindari jalan buntu, dead ends. Dalam pesan error, jika terjadi kesalahan jaringan atau server saat submit, jangan hanya bilang gagal, berikan tombol coba lagi, retry, atau saran tindakan selanjutnya. Pesan konteks putus, coba cek wifi kamu ya, jauhi lebih membuat daripada network error. Error heading yang baik adalah jaringan pengalaman yang menangkap pengguna saat mereka jatuh, membantu mereka berdiri kembali dan menunjukkan mereka ke garis finish. Ingat, error adalah kesempatan yang menunjukkan bahwa aplikasimu peduli dan siap membantu, bukan sekedar mesin dingin yang kaku. Kemudian integrasi keislaman, the gatekeeper of truth. Dalam bab 7 kita menganggap prinsip truth on one. Kita belajar bahwa input dari pengguna tidak boleh diterima begitu saja. Kita harus periksa, divalidasi, dan disaring agar tidak merusak sistem. Prinsip kehati-hatian dalam menerima data ini sangat selaras dengan ajaran Islam tentang menjaga kebenaran informasi. Yang pertama, validasi input dan konsep tabayun, klarifikasi. Kita menggunakan zot atau logika validasi untuk memastikan data yang masuk benar, aman, dan sesuai format. Kita menolak data sampah. Dalam Islam, sikap kritis terhadap informasi yang masuk tersebut disebut tabayun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memvalidasi setiap berita sebelum mempercayainya. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti atau tabayun, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Validasi form adalah bentuk tabayun digital. Sebagai kita menjaga SQL intelijen dan skrip berbahaya masuk ke database aplikasi, seorang muslim harus menjaga fitnah dan hoak masuk ke dalam hati dan pikiran. Filteran informasi ketat, zot memfilter email. Kontrol input dan malaikat pencatat. Dalam komponen kontrol input, setiap ketukan tombol atau keystroke yang dilakukan pengguna dicatat di dalam state. Tidak ada satu huruf pun yang terlewat. Sistem mengetahui bahwa segalanya secara real time. Mekanisme yang meningkatkan kita bahwa yang jauh lebih canggih, yaitu pencatatan amal oleh malaikat raqib dan atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18.
sebagai pengguna kita harus mengisi formulir, baik itu status medsos, komentar, atau data pendaftaran. Ingatlah bahwa database Langit juga sedang melakukan input heading. Sebagai developer, kita bertanggung jawab membuat form yang digunakan untuk kebaikan, bukan memfasilitasi input maksiat atau penipuan. Error heading dan adab memberi nasihat. Saat pengguna salah mengisi form, misalnya password terlalu pendek, aplikasi harus memberitahu kesalahan tersebut. Kita belajar bahwa pesan error atau error message yang baik itu harus jelas namun sopan, guna untuk memperbaiki kesalahan atau recovery, bukan menghina mereka. Ini adalah cerminan dari adab amar ma'ruf nahi munkar, atau mengajak ke kebaikan, mencegah keburukan. Saat melihat saudara kita berbuat salah, teguran harus disampaikan dengan cara terbaik, ihsan. Maka berbicaralah kamu berdua kepada orang yang dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Quran surat Toha ayat 44. Bahkan kepada Fir'aun pun Musa diperingati berbicara lembut. Maka pesan error dikasih maaf, format yang masalah adalah bentuk nasihat digital. Jika membuat pesan error yang kasar, input bodoh, atau membingungkan, tuntutan pengguna kembali ke jalan yang benar, valid state dengan kasih sayang. Baik, sekian tugas membaca ebook pemrograman mobile bab 7 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.